Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannifu rahimahullah, idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi. Musannif masih membahas seputar isti'anah atau minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya sudah dibahas bahwasanya isti'anah itu boleh, minta pertolongan kepada selain Allah itu boleh sesuai dengan keyakinan yang benar. Namun Nabi SAW pernah bersabda, idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau mohon suatu pertolongan, maka mohonlah pertolongan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari zahir hadis ini seakan-akan tidak boleh isti'anah pada selain Allah. Nah, itu yang dipahami oleh sebagian orang. Maka pemahaman yang salah itu akan diluruskan oleh beliau di sini. Maka kita langsung baca ibarah dari musannifnya. Qal wa hadzal haditsu yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmihi. Hadis ini banyak disalahpahami oleh orang-orang. Kenapa? Idz yastadillu bihi ala annahu la su'ala wala isti'anata mutlaqan min kulli wajhin wa bi ayyi tariqin illa billah. Karena mereka menyimpulkan dari hadis tersebut bahwa tidak boleh ada permintaan dan permohonan bantuan sama sekali dari segala sisi dan dengan cara apapun, tidak boleh kecuali kepada Allah. Dengan dalil tersebut, dengan hadis tersebut, mereka berdalil dengan itu. Wa yaj'alu as-su'ala wal isti'anata bi ghairillahi minasyirkil mukhrij 'anil millati. Dan mereka menganggap bahwa meminta atau memohon bantuan kepada selain Allah adalah bentuk dari kesyirikan yang mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Jadi yang memohon atau minta bantuan kepada selain Allah artinya dia sudah murtad, syirik, kufur, keluar dari agama Islam. Bihadza wa huwa, konsekuensi dari pemahaman salah tersebut, wa huwa bihadza yanfil akhdha bil asbab wal isti'anati biha wa yahdimu katsiran minan nususil waridati fi hadzal babi. Dengan pemahaman itu mereka sudah menafikan usaha menggunakan sebab-sebab atau perantara dan memanfaatkannya. Kita ketika ingin sesuatu harus memanfaatkan sebab, harus melalui perantara. Ketika hadis tersebut dipahami salah, maka seakan-akan sebab-sebab ini sudah tidak berlaku lagi. Perantara itu tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dan pemahaman yang salah tersebut yahdimu katsiran minan nususil waridati fi hadzal bab, akan menghancurkan banyak sekali dalil yang datang dalam bab ini, karena banyak sekali dalil-dalil dari syariat yang menunjukkan bahwasanya boleh minta pertolongan kepada selain Allah sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati di awal-awal tadi, di pertemuan-pertemuan yang sudah kita bahas sebelumnya. Wal haqqu, jadi pemahaman yang benar, makna yang benar terkait hadis tersebut, idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah. Apa maksudnya? Seperti apa pemahaman yang benar?
wal haqqu anna hadzal hadits asy-syarif laisa al-maqsudu bihi an-nahya 'anis su'ali wal isti'anati bima siwallahi kama yufidhuhu dhahirul lafdh. Padahal yang benar, kata beliau, hadis mulia ini bukanlah bermaksud melarang meminta dan mohon bantuan kepada selain Allah secara mutlak, sebagaimana yang tampak secara zahir dari lafadznya. Kalau kita paham dari lafadz, dari zahir lafadznya memang seperti itu, tapi itu bukan maksudnya. Terus apa maksudnya? Wa innamal maqsudu bihi an-nahyu 'anil ghaflati 'an annama kana minal khairi ala yadil asbabi fahuwa minallah. Melainkan, kata beliau, maksudnya adalah hadis tersebut melarang kita semua untuk lalai dari menyadari bahwa segala kebaikan yang terjadi melalui sebab, melalui perantara, melalui makhluk tetap berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Wal amru bil intibahi ila anna ma kana min ni'matin ala yadil makhluqati fahuwa minallahi wa billah. Dan hadis tersebut memerintahkan kita untuk memperhatikan bahwa segala nikmat yang datang melalui tangan makhluk, melalui perantara, itu hakikatnya dari Allah dan dengan izin Allah. Terus artinya apa? Fal makna wa idza aradta al-isti'anata bi ahadin minal makhluqin wala budda laka minha faj'al kulla i'timadika 'ala Allah wahdahu. Maknanya adalah bila engkau ingin meminta bantuan kepada makhluk, kepada nabi, dan itu merupakan hal yang tidak bisa dihindari, maka jadikanlah seluruh kebergantunganmu kepada Allah semata. Jadi walaupun Anda meminta pada nabi, meminta pada makhluk yang lain, waliullah, waliul kutub ila akhirih, siapapun itu, kalau meminta pada orang-orang tersebut, jadikanlah seluruh kebergantunganmu hanya kepada Allah semata. Artinya mereka harus diyakini hanya sebatas sebab yang beri mudarat, manfaat ila akhirih hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah, kamu jangan lalai sampai kamu itu hilang kesadaran bahwasanya permintaan itu pada hakikatnya dari Allah. Semua yang ada, kebaikan, kenikmatan yang ada pada perantara tersebut, yang dijadikan wasilah tersebut, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kamu jangan lalai dari menyadari itu semua, gitu. Wala tahjubannakal asbabu an ru'yatil musabbabi jalla jalaluhu. Dan jangan sampai sebab-sebab itu menghalangimu dari melihat Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta sebab, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Wala takun mimman ya'lamuna zahiran min hadhihi irtibatati wal alaqati bainal asya'il mutarattabi ba'duha ala ba'din. Dan jangan menjadi orang yang hanya memahami sisi zahirnya saja dari hubungan, kaitan, sebab akibat antara berbagai hal. Wahum anil ladzi rabata bainaha wafilun. Sementara mereka lalai dari Allah yang menghubungkan semua sebab antara satu dengan yang lainnya. Sebab wal musabbab. Kalau ada orang ingin makan, fas'alillah, ya, jangan ke toko, langsung minta kepada Allah. Nah, ini bahaya ini. Jadi kita tetap minta pada orang lain, membeli atau yang semua caralah. Yang penting dapat nasi. Ya. Jadi orang yang memberi nasi nanti
ketahuilah bahwasanya semua kenikmatan yang terjadi, yang ada pada tangan orang tersebut, itu dari Allah. Maka kamu jangan sampai lalai bahwasanya yang membuat, yang memberimu pada hakikatnya itu adalah Allah. Maka dulu ada orang sufi, yang orang soleh bertemu dengan orang soleh. Ya, orang soleh tersebut berkata pada orang soleh yang lain. Nah, dia ingin mengasih sesuatu, memberikan sesuatu. Dia berkata seperti ini, khudh lalak, khudh lalak, ambil bukan untukmu. Maksudnya untuk Allah. Ini ambil uang tapi bukan untukmu, bukan untuk Allah. Karena dia paham bahwasanya semua kenikmatan dari Allah. Jadi semua kenikmatan kalau diberikan itu untuk Allah. Apapun yang kamu berikan itu untuk Allah. Ikhlas berarti karena Allah. Khudh lalak, khudh lalak, ambil tapi bukan untukmu, untuk Allah. Ikhlas karena Allah. Nah, orang yang diberi tadi paham juga masalah akidah keimanan seperti ini. Dia berkata, hati la minka, hati la minka, kasih ke saya tapi bukan darimu. Dari siapa? Dari Allah. Subhanallah. Nah, di sini berarti orang macam ini tidak lalai ketika memberi, ketika menerima, semuanya melihat Allah yang mengatur semuanya. Kenikmatan yang ada pada makhluk, kenikmatan yang ada pada perantara tersebut, pada orang yang dijadikan wasilah atau perantara tersebut, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai lalai. Ini maksud dari idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa qad awma'a hadzal haditsu nafsuhu wa qad awma'a hadzal haditsu nafsuhu ila hadzal ma'na. Dan hadis ini sendiri sebenarnya telah memberikan isyarah pada makna ini. Wa dzalika fi qoulihi alaihi salatu wassalam aqiba hadhihi al-jumlati syarifah wa'lam. Yaitu dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang setelah kalimat tadi, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kemudian nanti ada kalimat bunyinya seperti ini. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lakah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberimu manfaat kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Berarti semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka berbondong-bondong memberikanmu manfaat, lalu mereka memberikan ini itu, maka ketahuilah bahwasanya semuanya itu sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa yang datang dari mereka, kenikmatan yang datang dari mereka, bantuan yang datang dari mereka, pertolongan yang datang dari mereka, tidak lain tidak bukan kecuali dari Allah semata azza wa jalla. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan ketahuilah juga, jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan bisa membuatmu celaka kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Subhanallah. Fa'athbata lahum kama nara naf'an wa dhurran bima katabahu Allahu lil 'abdi aw 'alaihi. Maka seperti yang kita lihat di hadis ini justru menetapkan bahwa makhluk itu memang dapat memberikan manfaat dan mudarat, namun hanya dalam batas yang telah ditetapkan. Allahu alaihi wasallam yuwaddihu muradahu. Maka di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam
menjelaskan maksud dari hadis tersebut. Wa kaifa nunkiru al-isti'anata bi ghairihi wa qad jaa'a al-amru biha fi mawadhi'a katsiratin minal kitab wa sunnah. Dan bagaimana bisa kita mengingkari minta pertolongan kepada selain Allah, yang mana ini bertentangan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh hadis dan juga Al-Quran. Qala Allah Ta'ala wasta'inu bis sabri was salah. Hendaklah kalian semua minta pertolongan isti'anah dengan sabar dan melaksanakan sholat. Ini ada isti'anah bis sabr, ada isti'anah bis salah. Kalau isti'anah hanya dengan Allah, berarti gimana? Bertentangan dengan ayat ini. Wa qala ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan apa yang kalian mampu dari kekuatan yang kalian miliki. Wa'iddu lahum mastata'tum. Allah. Wa haka 'anil 'abdis salih dzil qarnaini qawlahu fa'inuni biquwwah. Dan disebutkan dari hamba yang solih Dzulqarnain, perkataannya fa'inuni biquwwah, maka bantulah aku dengan kekuatan. Bantu dengan kekuatan. Wa fi masyru'iyyati salatil khawfi tsabitati bil kitabi was sunnati masyru'iyyatu isti'anati ba'dil khalqi bi ba'din. Dan dalam disyariatkannya salat khauf, salat dalam keadaan kondisi bahaya, yang semuanya itu ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam syariat salatul khauf itu terdapat dalil bolehnya sebagian makhluk meminta bantuan kepada sebagiannya yang lain. Wa kadza fi amrihi ta'ala al-mu'minina bi an ya'khudhu hadharahum min aduwwihim. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman agar berhati-hati terhadap musuh mereka. Wa kadza fi targhibihi alaihi salatu wassalamu lil mu'minina fi qada'i hawaijil muhtajin. Juga Nabi SAW menganjurkan kepada kaum mukminin untuk membantu kebutuhan orang yang membutuhkan. Wat taysiri 'alal mu'siri wat tafriji 'anil makrubi. Merintahkan mereka untuk memudahkan urusan orang yang kesulitan dan meringankan penderitaan orang yang sedang tertimpa musibah. Wa fi tarhibihi min ihmali dzalik, juga dengan peringatan keras dari beliau terhadap orang yang mengabaikan hal itu semua. Wa huwa fi sunnati katsir, dan ini sangat banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau akan menukil beberapa hadis yang menganjurkan kita untuk saling membantu orang lain, memberikan bantuan terhadap orang lain, yang semuanya itu menjadi dalil bolehnya isti'anah dengan selain Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keyakinan yang benar. Rawa Syekhani anhu sallallahu alaihi wasallam, rawa Syekhani anhu sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Subhanallah, subhanallah.
Wa rawa Muslimun wa Abu Dawud wa ghairuhuma anhu alaihi salatu wassalamu qala wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Riwayat Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud dan juga yang lainnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah itu akan selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wa rawat Tabarani anhu sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi azza wa jalla khalqan khalaqahum li hawaijin nasi. Sungguhnya Tabrani ya. Warawat Tabrani, Imam Tabrani juga meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna lillahi azza wa jalla khalqan khalaqahum li hawaijin nas. Sungguhnya Allah memiliki makhluk yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim. Manusia, orang-orang akan datang kepada mereka untuk urusan-urusan mereka. Ulaikal aminuna min azabillah. Mereka itulah adalah orang-orang yang aman dari azab Allah. Subhanallah. Tidak mengatakan mereka itu adalah al-qaum al-musyrikun. La ilaha illallah. Fanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim walam yaj'alhum musyrikina bal wala 'asin. Maka lihatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim. Orang-orang akan datang kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaj'alhum musyrikin. Nabi tidak menyebut mereka sebagai orang-orang musyrik, bal wala 'asin, bahkan tidak pula sebagai orang-orang yang maksiat, yang durhaka. Warawat Tabrani aydan marfu'an inna lillahi 'inda aqwamin ni'man yuqirruha 'indahum ma kanu fi hawaijin nasi ma lam yamalluhum. Imam At-Tabrani juga meriwayatkan hadis marfu' ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna lillahi 'inda aqwamin ni'man yuqirruha 'indahum ma kanu fi hawaijin nasi ma lam yamalluhum. Ma lam yamallu ini bosan. Ma lam yamalluhum. Sungguhnya Allah memiliki nikmat pada sebagian orang dan Allah membiarkan nikmat tersebut tetap berada pada mereka selama mereka melayani kebutuhan orang lain. Fa idza malluhum naqalaha ila ghairihim. Dan mereka itu tidak bosan terhadap mereka. Maka jika mereka itu bosan, maka Allah akan memindahkan dari mereka kepada orang lain. Jadi selama mereka tidak bosan membantu orang, maka nikmat tersebut itu akan dibiarkan ada pada mereka. Subhanallah. Dan ini terjadi. Banyak nih orang, ada yang diberikan banyak rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma dia bosan kalau bantu orang fakir, bosan untuk memberikan bantuan pada orang lain, akhirnya dia jatuh miskin. Dan ini ada orang-orang seperti ini. Sesuai dengan sabda Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu wa ibnu Abi Dunya anhu sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi aqwaman ikhtassahum bin ni'ami limanafi'il ibadi. Sungguhnya Allah memiliki kaum tertentu dengan nikmat agar memberi manfaat kepada para hamba. Yuqirruhum fiha ma badzaluha fa idza mana'uha naza'aha minhum fa hawwalaha ila ghairihim. Subhanallah.
Dan Allah akan membiarkan nikmat itu tetap pada mereka selama mereka memberikannya kepada orang lain. Tapi jika mereka menahannya, maka Allah akan mencabut nikmat itu dan memindahkannya kepada selain mereka. Jadi memang ada orang-orang yang oleh Allah dijadikan perantara, ya, dijadikan perantara oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kenikmatan. Dengan kenikmatan tersebut ia salurkan pada orang lain. Tapi kalau mereka bosan dengan menyalurkan nikmat tersebut, akan dicabut oleh Allah. Nah, berarti memang ada orang-orang yang tujuannya untuk membantu orang lain. Subhanallah. Lalu ada orang Wahabi mengatakan, kalau kamu minta bantuan langsung ke Allah. Repot. Qala al-Hafidhul Munziri, walau qila bi tahsini sanadihi lakana mungkinan. Hafidz Al-Munziri berkata, jika dikatakan bahwa sanadnya hasan, maka itu mungkin saja. Tahsini sanadi lakana mungkinan. Berusaha untuk dijadikan hadis hasan, sanadnya bagus, sangat mungkin, sangat memungkinkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yamshiya ahadukum ma'a akhihi fi qada'i hajatihi wa asyara bi isba'ihi afdalu min ayya'takifa fi masjidi hadha syahrain. Subhanallah. La yamshi ahadukum ma akhihi fi qada'i hajatihi afdalu min ayya'takifa fi masjidi hadha syahraini wa asyara bi isba'ihi. Sungguhnya salah seorang dari kalian berjalan bersama saudaranya untuk menunaikan kebutuhannya, maka itu lebih baik daripada beriktikaf di masjidku selama 2 bulan. Di masjidku ini selama 2 bulan. Dan beliau ketika mengatakan itu sambil beliau menunjuk dengan jarinya. Wa asyara bi isba'i. Jadi semua hadis yang tadi menjelaskan bantuan antara satu orang dengan orang lain, antara makhluk dengan makhluk yang lain. Berarti memang ada bantuan dari orang ke orang. Jadi bukan isti'anah ke selain Allah Subhanahu wa taala itu terlarang. Kalau memang terlarang, kok ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan hadis-hadis tadi, bahkan ada hadis yang sahih. Kalau memang isti'anah pada selain Allah itu tidak boleh, maka hancur hadis-hadis yang tadi semuanya.